Polda Metro Jaya melarang rencana aksi yang akan digelar Forum Umat Islam pada 11 Februari mendatang. Pelarangan ini dilakukan karena rencana aksi tersebut berdekatan dengan masa pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada tanggal 15 Februari. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan masa tenang selama 3 hari mulai 12 hingga 14 Februari. Saya tegaskan kembali ya, untuk Polda Metro Jaya, dari Polda Metro Jaya melarang untuk aksi tanggal 2 ya, untuk turun ke jalan. Tidak diperbolehkan karena itu melanggar undang-undang ya, undang-undang penyampaian pendapat ya. Itu pasal 6, pasal 15 dan pasal 16. Seandainya nanti memaksakan untuk turun ke jalan, kita bubarkan ya. Korespondensi CNN Indonesia Mardika Utama di Polda Metro Jaya saat ini. Dika, seperti apa respon dari pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya terkait dengan adanya rencana untuk aksi unjuk rasa pada tanggal 11 Februari mendatang? Ya, selamat siang Reinhard. Seperti diberitakan sebelumnya, kepolisian dari Polda Metro Jaya tegas melarang aksi massa turun ke jalan pada tanggal 11 Februari mendatang atau juga dinamakan dengan aksi 112 yang direncanakan akan digelar oleh Forum Umat Islam beserta dengan sejumlah aliansi keagamaan lainnya. Tentu ada sejumlah alasan yang dikemukakan oleh pihak kepolisian mengapa pihak kepolisian tidak menerbitkan izin atau dalam hal ini tidak menerbitkan STTP atau surat tanda terima pemberitahuan yang sejatinya sudah dilayangkan oleh pihak FUI pada tanggal 2 Februari mendatang. Alasan pertama adalah karena masa aksi tersebut bahwa pada tanggal 11 Februari mendatang bersamaan dengan masa terakhir dari kampanye untuk masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, baik pasangan calon nomor 1, nomor 2, ataupun juga nomor 3, dan juga terlalu berdekatan dengan masa tenang yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 12, 13, dan juga 14 Februari mendatang. Dan ada juga alasan lainnya karena pihak kepolisian menerima masukan dari intelijen bahwa aksi tanggal 11 Februari mendatang dianggap dikhawatirkan bisa berpotensi untuk mengganggu kelancaran dari proses Pilkada DKI 2017. Dan Argo Yuwono atau Kombes Pol Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Metro Jaya tempat yang sempat saya wawancarai pagi hari tadi menyatakan bahwa aksi unjuk rasa tersebut juga tidak diberikan izin oleh pihak kepolisian. Itu artinya jika tetap dilakukan aksi turun ke jalan maka akan bertentangan dengan Undang-Undang Penyampaian Pendapat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat. Maka dari itu pihak kepolisian akan melakukan tindakan pembubaran paksa jika aksi tersebut benar-benar terjadi. Informasi yang kami dapatkan sebelumnya bahwa FUI beserta dengan sejumlah organisasi keagamaan lainnya akan melakukan serangkaian aksi turun ke jalan yang dimulai dari sholat berjamaah di Masjid Istiqlal yang dilanjutkan dengan long march dari kawasan Monas menuju ke Bundaran Hotel Indonesia. Dan hal ini pula dikhawatirkan oleh pihak kepolisian akan ada aksi-aksi lanjutan yang dilakukan berikutnya pada tanggal 12, 13, bahkan pada tanggal 15 pada masa pemungutan suara atau pada masa pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI 2017 mendatang. Dan hal ini juga menjadi pertimbangan dari pihak kepolisian agar aksi masa tanggal 1, 12 atau 11 Februari tersebut tidak diberikan izin, begitu Reinhard. Baik, jadi polisi tegas melarang adanya aksi pada tanggal 11 Februari mendatang. Tapi Dika, adakah langkah persuasif lain dari pihak kepolisian, misalnya dengan mengubah aksi unjuk rasa menjadi sholat bersama begitu, seperti yang dilakukan pada bulan Desember yang lalu? Ya, sejak awal memang pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya ataupun juga jauh lebih tinggi dari Mabes Polri tidak pernah melakukan pelarangan untuk kegiatan keagamaan. Itu artinya kegiatan sholat berjamaah yang akan dilakukan pada tanggal 11 Februari di kawasan Masjid Istiqlal ini juga tidak akan mendapatkan pelarangan dari pihak kepolisian karena hal itu merupakan hak asasi manusia yang justru diatur dalam undang-undang dan juga diatur secara internasional secara hak asasi manusia. Namun sekali lagi polisi tidak mengizinkan aksi turun ke jalan. Itu artinya jika setelah sholat berjamaah tersebut dilakukan aksi turun ke jalan dari Monas menuju ke Bundaran Hotel Indonesia, maka pihak kepolisian tidak akan mentolerir dan itu artinya pihak kepolisian akan melakukan pembubaran paksa. Sejauh ini saya belum mendapatkan informasi apakah pihak kepolisian akan memberikan rekomendasi jika ada opsi lain atau perubahan format dari aksi yang akan dilakukan oleh FUI dan juga sejumlah aliansi keagamaan lainnya. Karena sejauh ini sejak
surat pemberitahuan dilayangkan pada tanggal 2 Februari. Sampai saat ini sudah kepolisian sudah secara resmi menolak atau tidak menerbitkan STTP. Belum ada lagi informasi terkait dengan perubahan format aksi yang akan digelar pada tanggal 11 Februari mendatang, yang rencana juga akan melibatkan ribuan orang yang akan turun ke jalan seperti halnya yang terjadi pada aksi 412 ataupun juga 212. Reinhard, kembali ke Anda. Terima kasih Mardika Utama langsung dari Polda Metro Jaya. Tidak hanya pihak kepolisian yang melarang massa menggelar aksi jelang masa tenang pilkada, sejumlah ulama juga mengimbau agar masyarakat tidak mengikuti aksi yang awalnya diinisiasi oleh Forum Umat Islam atau FUI tersebut. Imbauan pertama disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir, usai bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kala pada Selasa 7 Februari. Haidar menyatakan Muhammadiyah mengimbau semua pihak tidak mengikuti aksi damai 112. Tokoh nasional dan juga parpol serta masyarakat diminta menahan diri menjelang pilkada. Ketua MUI sekaligus Rais AM PBNU, Kiai Haji Ma'ruf Amin juga menyatakan di minggu tenang jelang pilkada, masyarakat seharusnya juga ikut tenang. Pesan Kiai Ma'ruf disampaikan setelah bertemu dengan PWNU DKI Jakarta pada Selasa 7 Februari. Namun Ma'ruf tidak mau berkomentar lebih lanjut mengenai aksi massa tersebut dan menyerahkan kepada pihak penyelenggara acara. Pesan yang sama juga disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Gus Ipul, yang mengaku mendapat amanat dari kiai dan juga ulama di Jawa Timur, meminta warga Jawa Timur, khususnya warga NU, tidak ikut berangkat ke Jakarta untuk aksi 112. Gus Ipul khawatir aksi tersebut justru disalahgunakan untuk motif politik karena berdekatan dengan jadwal pilkada ibu kota. Meski dilarang, polisi dan juga ulama, Sekjen FUI M. Al-Kotot memastikan pihaknya akan tetap menggelar aksi 112 karena dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Senada dengan FUI, Front Membela Islam atau FPI juga mengaku akan berpartisipasi dalam aksi yang diklaim super damai tersebut.